iya warga pergerakan kurang acara itu kan tidak mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast Rayon Sakera Official. Jadi sebelum saya lanjutkan untuk podcast kali ini, saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lukmini, saya Ketua Kopri di Rayon Sakera. Dan saya di sini bukan hanya sendiri, saya bersama rekan saya dan juga sahabat yang menurut saya pribadi itu sangat luar biasa, terlebih untuk di Rayon Sakera sendiri. Oke, dipersilahkan sahabat untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mahrus. Sekarang saya menjabat menjadi Ketua Rayon Sakera periode 2020-2021. Mungkin sudah cukup. Oke Kak, mengenai ini kan sahabat sudah terpilih kan ya jadi Ketua Rayon di Sakera. Jadi apa sih Kak perjalanan Kakak mulai dari awal memasuki dunia pergerakan sehingga sampai Kakak sekarang ini menjabat sebagai Ketua Rayon, terlebih di Rayon Sakera sendiri? Oke, berbicara persoalan menjadi warga pergerakan. Maka di situ banyak kontroversi di pengalaman saya sewaktu menjadi kepengurusan. Sebelumnya saya berproses di Rayon Fasa. Di IAIN itu ada 4 rayon. Yang pertama Rayon Tarbiyah, rayon terbesar di IAIN Madura. Yang kedua ada Rayon Mantilaras, dan yang ketiga ada Rayon Fasa. Yang keempat saat ini yang baru definitif yaitu Rayon Sakera sendiri. Sebelumnya saya berproses di Rayon Fasa pada waktu itu antara kurun waktu 2018 sampai 2019. Di sana saya mengenal apa itu pergerakan, apa itu PMII, sehingga saya mencintai dan saya takut kehilangan dan saya takut dilupakan oleh PMII itu sendiri. Di dalam bahasa lain, saya pribadi tidak mengedepankan apa yang namanya eksistensi, tidak mengedepankan apa yang namanya formalitas. Saya cuma berpegang teguh terhadap apa yang namanya proses dan pengabdian. Karena kalau kita memang benar-benar mau berproses di PMII, mau benar-benar mengabdi di PMII, mungkin berkah-berkah yang ada di PMII itu akan mengalir terhadap kami, akan mengalir terhadap warga pergerakan. Iya. Mengenai hal itu, apakah tidak ada tujuan lain lah selain berproses ya Kak? Mungkin ada tujuan lain selain hal itu. Tujuan saya pribadi yaitu cuma satu. Untuk bagaimana PMII ini tidak stagnan. Karena kalau mengaca terhadap pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, organisasi yang mungkin terbesar di Indonesia adalah organisasi pengembangan intelektual, pengembangan kreativitas, dan pengembangan yang lainnya. Mungkin pemimpin di sana, pemimpin di rayon, komisariat, cabang, PKC dan PB itu mempunyai cara dan konsep mekanisme masing-masing dalam pengembangannya. Tapi saya kira wadah pertama kali pergerakan yaitu ada di rayon. Jadi saya selalu membriefing teman-teman kepengurusan, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang sudah seperjuangan maupun adik-adik tingkat saya, adik-adik tingkat saya, untuk selalu intent di rayon dan jangan lepas dari yang namanya pengabdian dan proses itu sendiri. Berarti sahabat ini awal mula berada di Rayon Fasa. Oke. Sehingga dengan adanya fakultas baru di IAIN Madura, sehingga terbelah lah seperti itu kan. Terbelah. Iya. Jadi
mengenai hal itu Kak, bagaimana dan sahabat ini sekarang kan sudah jadi ketua rayon di Rayon Sakera sendiri. Apa sih Kak pengembangan untuk Rayon Sakera ini ke depan? Oke, di setiap pemimpin rayon maupun pemimpin yang lainnya, saya pastikan mempunyai strategi masing-masing untuk pengembangan rayon ke depan. Tapi lebih khususnya, saya pribadi selalu bertujuan untuk bagaimana implementasi realisasi dari nilai-nilai yang ada di PMII, karena kan PMII ini tidak kurang dari teori-teori, apalagi keaswajaan dan secara umum keagamaan Islam. Ada NDP, nilai dasar pergerakan, yang tidak lain tidak bukan itu tidak lepas dari yang namanya keagamaan. Ada trilogi PMII, Trimoto, Trihikmat, Trikomitmen, dan terbelah lagi menjadi 3 bagian di setiap hal itu. Dan ada yang namanya aswaja sebagai manhajul fikr, aswaja sebagai manhajul harokah. Jadi saya tidak lepas dari pengimplementasian nilai-nilai yang terkandung di dalam sana, yang terkandung di dalam PMII, seperti itu. Karena ketika nilai-nilai itu terabaikan, cuma diingat oleh kita, itu akan menjadi sejarah kelam bahwasanya PMII ini cuma mempelajari nilai-nilainya, tapi tidak merealisasikan nilai-nilai yang sudah dia pelajari, seperti itu. Ketika berbicara mengenai perealisasian nih Kak ya, apakah sahabat Mahrus ini mampu tidak untuk Rayon Sakera ke depan seperti itu? Salah satu contoh, kita sekarang sedang melaksanakan program kerja rayon ya. Ini kan program kerja rayon, channel YouTube rayon, yang untuk bagaimana channel ini saya buat tidak lain dan tidak bukan untuk selalu menyiarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam PMII, seperti itu. Tidak lepas dari pergerakan, untuk selalu mengingatkan teman-teman bahwasanya PMII ini tidak kekurangan cara untuk memberitahu bahwasanya ini loh PMII dengan nilai-nilai yang ada di PMII, seperti itu. Memang harus melalui menurut Kakak tadi YouTube seperti itu. Apakah harus mengimplementasikan itu mengenai YouTube-nya saja? Apa mungkin ada metode-metode yang lainnya gitu? Sehingga baik dari anggota maupun kepengurusan itu tetap saya tuh tetap mau di Sakera dan mereka pantang untuk meninggalkan Rayon Sakera sendiri, seperti itu. Oke. Jadi gini, ini kan salah satu contoh strategi saya kan, trik saya mungkin untuk bagaimana selalu mengingatkan teman-teman di channel YouTube. Tapi tidak menonton di YouTube ini, pendekatan emosional terhadap kepengurusan maupun keanggotaan. Walaupun sekarang dunia ini sedang dijajah oleh yang namanya virus corona, pandemi kan, COVID-19 katanya ya. Tapi tempat ngopi itu sebagai wadah kaderisasi kami, itu tidak akan pernah tutup, seperti itu. Tidak akan pernah tutup. Jadi pendekatan emosional kami di mana? Yaitu ketika kita duduk bareng di tempat ngopi. Tentunya kan seperti itu. Ketika kita duduk bareng di tempat ngopi, kita berbincang-bincang persoalan pergerakan, kita berbincang-bincang persoalan keagamaan yang ada di PMII, kita berbincang-bincang persoalan keindonesiaan, sejarah-sejarah yang ada di PMII, seperti itu. Kita tidak, masa iya warga pergerakan kekurangan cara untuk itu, kan tidak mungkin seperti itu. Iya, ini kan suasananya semakin panas lah kayak gitu. Saya rasa seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita cairkanlah terlebih dahulu untuk silakan Kak.